Ada ya, berarti ya. Nah, jadi ternyata perokok itu ada dua adik-adik. Yang pertama itu namanya perokok aktif. Perokok aktif itu adalah mereka yang aktif merokok gitu. Jadi mereka akan terkena dampak asap rokok karena memang mereka merokok. Satu lagi ada yang namanya perokok pasif. Perokok pasif itu adalah orang-orang yang menghirup asap rokok tetapi mereka sebenarnya tidak merokok. Adik-adik ada ribuan gitu. Apa saja sih gitu? Ini mungkin yang dari belakang nggak kelihatan ya. Kakak Septi bacain beberapa. Jadi di dalam satu puntung rokok ini, satu batang rokok ini mengandung ada yang namanya bahan bakar untuk roket. Kemudian ada juga yang mengandung kapur barus. Kemudian ada juga racun dari semut putih. Terus ada zat pelarut industri gitu. Nah, itu semua tuh zat-zat racun yang ada dalam satu batang rokok. Coba bayangkan kalau itu terhirup ke paru-paru kita, dampaknya bisa kenapa? Ada motor lewat gitu, terus ada asapnya. Biasanya kalian kalau kehirup gimana tuh? Sesak. Batuk, sesak, betul. Nah, itu salah satunya disebabkan oleh si gas CO atau gas karbon monoksida gitu. Nanti mungkin pas udah naik kelas, sekarang kan kelas 45 ya, berarti mau kelas 56. Ya, kalau naik apa enggak kira-kira? Kalau yang hadir naik semua ya. Jadi nanti mungkin di awal tahun ajaran nanti ketemu lagi sama Bu Retno kelas 4, 5 dan 6 akan dicek untuk kadar CO-nya semua siswa ya. Kemudian yang berikutnya ada zat yang kita sebut dengan tar. Tar ini adalah zat yang sangat berbahaya yang kalau terkena ke tubuh kita terus menerus itu bisa menyebabkan kanker dalam jangka waktu yang panjang. Kalau merokok itu paling banyak ada di kanker paru-paru, tetapi tidak menutup kemungkinan bagian organ tubuh yang lain juga bisa terkena kanker. Kanker nasofaring di hidung, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker paru-paru, hati dan lain-lain. Oke, zat yang berikutnya yaitu nikotin. Nah, nikotin ini adalah zat yang ada di dalam tembakau yang membuat ketagihan atau kecanduan. Itu kenapa makanya kalau kakak adik-adik lihat orang yang merokok itu biasanya nanti besoknya ngerokok lagi gitu. Karena apa? Karena mereka ketagihan atau kecanduan yang bikin pengen lagi gitu. Jadi kakak Septi anjurkan kalau memang adik-adik belum pernah, jadi jangan pernah coba-coba ya. Lebih baik tidak usah karena nanti kalau udah ketagihan susah berhentinya. Korek itu dari tembakau, kita sebutnya itu rokok konvensional atau rokok yang biasa. Nah, sekarang ini betul zaman modern ada yang disebut dengan vape atau vape gitu biasanya. Bentuknya seperti ini nih. Ya, nama ininya pot. Nah, Kak Septi mau tanya, kira-kira rokok yang biasa yang pakai korek api sama yang bentuknya kayak gini yang vape mana lebih bahaya? Vape. Oke. Ada benarnya juga karena kalau tembakau itu dari daun tembakau, sedangkan kalau yang vape ini benar-benar semuanya dari cairan bahan kimia yang dijadiin satu gitu. Oke. Nempel di dinding-dinding paru-paru yang lama-lama akan membuat jaringan parut. Jaringan parut atau jaringan luka, sehingga kalau paru-paru itu kan harusnya mengembang ya, jadi bisa bernapas dengan baik. Ini paru-parunya jadi kaku adik-adik, makanya biasanya mereka lama-lama akan sesak napas seperti itu. Bahkan kalau misalnya udah sakit parahnya ini bisa mengecil gitu. Jadi hati-hati ya. Ya, kita mau lihat bagaimana kondisi paru-paru dan darah teman-teman semuanya, apakah sehat. Ada yang mau maju ke depan? Ada yang mau yang di belakang boleh ya, cewek cowok boleh. Ayo, siapa yang tadi yang angkat tangan di belakang? Ada yang angkat tangan lo ya. Oke, mau ya
Kaiser. Enggak. Yang lain lihat dulu. Ya, teman-teman lihat ya. Nanti teman-teman semuanya akan dicek pada saat awal semester ya, Bu. Ya, Kalau siap. sekarang udah mau pulang ya, Bu. Iya. 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 Nah, oke. Kak Nani pernah menghisap rokok? Enggak ya, alhamdulillah. Ada nggak dari teman-teman ini yang pernah nyoba? Nyoba aja, nyoba. Pernah? Aku cek. Nggak apa-apa ya, kita lihat nih. Jadi teman-teman, sudah siap. Oke, tunggu ya. Lihat nanti kalau di awal semester tarik nafas menggunakan mulut kayak kita lagi nyedot es teh manis. Ya. Coba Farhani coba. Tarik nafas dulu melalui mulut. Ya, teman-temannya ikut tarik nafas. Yang banyak tahan melalui mulut 5 detik ditahan, ya. Oke, nanti kalau sudah ditahan 5 detik, nanti tiup sedotan. Pelan-pelan sampai nafasnya tadi yang ditahan habis, ya. Oke. Siap Hanani? Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya, Bu. Ya, coba. Oke, tarik. Tahan. Tiup perlahan-lahan, ya. Sudah. Kita lihat hasilnya adalah 1, berarti bagus. Oke, jangan tahan nafas dulu ya. Kita mulai lagi dari awal. Udah tegak. Tarik nafas. Tarik nafas. Hembuskan. Dari atas, jangan dari bawah. Kalau nggak dikeluarkan, nanti keluar dari bawah. Oke, tahan. Perlahan ya, nggak boleh nanti kalau nyiumnya. Nggak boleh, pelan. 2. Masih bagus. Tepuk tangan untuk kawasan tanpa rokok. Ada yang pernah dengar Bapak Ibu? Pernah ya. Perdanya nomor Bapak berapa Ibu? Lupa, Bu. Lupa ya, baik ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru semuanya, bahwa kondisi kesehatan di masyarakat kita yang paling banyak adalah perilakunya orang-orang sekarang nih ya Bapak Ibu ya. Nah, yang paling banyak menyebabkan penyakit kanker, serangan jantung, darah tinggi adalah perilaku-perilaku seperti yang pertama merokok. Ya. Kemudian konsumsi gula yang berlebih. Makanya teman-teman dari kecil jangan terlalu banyak makan yang manis. Nanti jadi kencing manis ya. Kemudian jangan terlalu banyak makan yang mengandung natrium atau garam tinggi, yang asin-asin, gorengan. Nanti bisa darah tinggi ya. Kalau darah tinggi nanti bisa kena stroke ya. Kemudian konsumsi lemak. Nah, ini terutama untuk yang kita ya Bu, Bapak Ibu guru yang sudah 40 tahun berisiko terkena penyakit-penyakit seperti jantung dan juga penyakit PTM lainnya. Nah, jadi saat ini rokok itu jadi kebutuhan masyarakat ya.
Jadi pengeluaran untuk biaya rokok itu lebih besar daripada beli Telur. ya. Jadi ibaratnya kalau di sini orang Indonesia itu makan yang pertama adalah makan nasi, lauknya Rokok. ya. Jadi untuk beli telur nanti. Tapi kalau rokok bapak-bapaknya beli. Jangan Dimatiin dulu yang itu, Pak. Pak, dimatiin dulu itunya. Kalau kamu sarapannya apa? Nggak sarapan. Namanya apa? Lauknya apa? Telur ya. Alhamdulillah kalau semuanya di rumah disiapin telur ya. Artinya kebutuhan untuk makan teman-teman tidak kurang ya. Siapa yang tiap pagi sarapan? Berapa nih yang sarapan? Yang tidak sarapan ada? Nah, teman-teman, sarapan itu penting. Kalau teman-teman dari pagi kurang makan, siangnya telat makan, nanti bisa lemes ya. Jadi teman-teman utamakan pagi sarapan ya. Nah, terus terkait dengan rokok, hebatnya nih, Kota Depok punya peraturan tentang kawasan tanpa rokok ya. Apa itu kawasan tanpa rokok? Ada yang tahu mungkin? Pak Cip tahu Pak? Pak Cip. Ya. Yang nggak ada orang merokok, betul nggak teman-teman? Betul. Betul ya. Jadi di kawasan tanpa itu tidak boleh ada kegiatan produksi rokok, sponsor rokok, jual beli rokok, iklan rokok, bahkan orang merokok di tempat itu. kawasan tanpa rokok itu. Nah dari 7 kawasan itu, salah satunya adalah di sekolah SD Mekar Jaya 20 ini. Jadi adik-adik, kalau pernah lihat bapak ibu guru yang merokok, berarti lapor ke siapa? Lapor kepada Bu Fitri selaku kepala sekolah. Udah Jadi di ditegur. sekolah tidak boleh ada yang merokok. Ya, pernah lihat ada yang merokok di sekolah? Ya, kedua, tidak boleh ada tempat untuk merokok. Ya, kemudian yang ketiga, tidak boleh ditemuin puntung rokok tuh. Jadi kalaupun di sekolah ini nanti ketemu di halaman, berarti belum implementasi pesan tanpa rokok ya. Jadi no puntung ya. Kemudian tidak boleh ada orang jualan rokok di sekolah. Siap. Tidak boleh ada asbak ya. Asbak, tapi kalau kadang ya Bu, bekas minum aja bisa jadi asbak ya. Tutup bisa jadi asbak, kertas dibikin jadi asbak ya. Jadi sekolah tidak boleh ada asbak dan korek api. Kemudian tidak boleh ada iklan ya. Kadang sekolah dapat souvenir, sponsor taplak meja, tulisannya rokok. Ada kalender ya Bu ya, tapi perusahaan rokok itu juga tidak boleh ya Bu ya. Jadi kepala sekolah harus lebih hati-hati kalau menerima tawaran sponsor. Kemudian harus ada tanda dilarang merokok ya. Jadi teman-teman pernah lihat tanda dilarang merokok? Ada di mana kemarin Pak, di kantor kita ya? Ada ya. Nah, nanti mungkin bisa di depan sekolah, bisa jadi yang menjemput siswa, yang mau orang tua siswa atau tamu, semuanya tidak boleh merokok di kawasan SD Mekar Jaya 20 ini. Nah, tujuannya apa teman-teman? Tujuannya melindungi teman-teman kita dari tadi bahaya asap rokok. Meskipun kita tidak merokok, ternyata kita bisa kena dampak dari Asap rokok. asap rokok. Kayak si Adi tadi ya. Nah, oleh sebab itu teman-teman semuanya, mari kita jaga teman-teman semua juga jangan merokok. Dan juga kalau ada yang merokok, jangan dekat-dekat orang yang merokok. Karena tadi ternyata kalau kita ngirup asapnya aja
kita dapat penyakit. Ya, itu saja teman-teman dari kami. Sebelum kami akhiri, ada yang mau bertanya? Itu sendiri sebenarnya di awal itu tidak isinya adalah hanya tembakau ya. Jadi tembakau dan cengkeh itu adalah di zaman zaman itu maksudnya adalah sebagai herbal ya. Jadi dulu diciptakan karena untuk herbal. Tapi makin lama si rokok ini akhirnya menjadi ada zat-zat adiktif tadi ya. Ada benzena, ada yang namanya nikotin. Iya betul, jadi zat-zat kimia. Kenapa diciptakan? Itu adalah kalau bahasa apa ya? Propaganda perusahaan rokok. Nah oleh sebab itu barangnya ada, kita tidak bisa musnahin karena yang bekerja di perusahaan rokok itu sudah banyak teman-teman kita yang bapaknya juga bekerja di perusahaan rokok. Jadi kita tidak bisa langsung ditutup aja nih perusahaan rokoknya. Nanti teman-teman kita yang bapaknya bekerja di sana mau kerja apa? Gak bisa sekolah juga. Tapi teman-teman di sini karena sudah tahu bahayanya, itulah yang kita jaga agar teman-teman tidak perlu pengen tahu rasanya rokok, tidak membeli rokok, dan tahu bagaimana cara menjaga dari bahaya asap rokok. Ya, jelas teman-teman? Ya, itu saja. Apa yang harus dilakukan? Ya, Pak, Bu ya. Bapak, kakak, kalau merokoknya jauh dari rumah. Kalau habis rokok harus cuci tangan, mandi, gosok gigi, ganti baju. Kenapa? Karena asapnya itu masih nempel di rambut, masih nempel di pipi, nempel di baju, nempel di gigi. Jadi kalau teman-teman bapaknya habis rokok, cium tangan, asap rokoknya masih ada di tangan bapaknya teman-teman ya. Nah itu bisa kena dampaknya. Terus kalau misalnya bapaknya merokok, di rumah ada adik bayi, dicium-ciumlah tuh adik bayi, itu bisa juga kena penyakit karena rokok, karena zat-zat kimianya masih nempel dalam badannya si bapak ya. Jadi itu yang isi sama anak ya Pak, kasihan anaknya. Saya pulang tuh kasih mandi terus. Mandi dari gigi ya Pak. Oke. Nah Pak, ini CO2 laser. Cara penggunaannya Bapak nanti saya tekan gambar ini, Bapak tarik nafas kayak minum es manis, tahan di mulut selama 5 detik. Kalau sudah ada tanda alkohol, nanti Bapak tiup. Jadi mulut harus masuk ke dalam dalam ini ya Pak ya. Coba dulu. Sekarang tarik nafas. Bisa ada Iya Pak, jangan salah aja Pak. Nanti ditahan lagi itu dagingnya. Tenang Pak, nggak disuntik. Coba lihat hasilnya. Waduh. Wih.